Selamat siang teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu. Yang menjelang Iya, Bang. Siap, Bang. Bener ya, semester 6 B24. Iya. Bener ya? Oke. Iya benar. Pak. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu ya. Semoga siapa yang mau memimpin berdoa atau langsung aja? Langsung Ya, aja. berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya teman-teman atas kesempatannya sudah hadir di sini. Sebelumnya kita mau perkenalan dulu ya. Yang belum masuk berapa orang? Masih banyak ya? 19 orangan, Pak. Ya, berapa orang sih satu kelas? 39, Pak. Oke, sebelumnya izin Bapak Ibu ya, barangkali boleh saya izin perkenalan dulu sebentar. Nama saya Faris Sananto. Kebetulan dosen di FITK, Fakultas Tarbiyah dan Kependidikan ya, di UIN SSC, dan kebetulan semester ini saya diberi tugas baru ya untuk mengampu mata kuliah Sosiologi Pendidikan di PJJ PAI. Benar ya Bapak Ibu ya? Dan kebetulan saya juga orang Jawa Tengah. Tadi saya dengar teman-teman ada yang ngobrol bahasa Jawa ya. Saya dari Solo, Bapak Ibu. Ada yang dari Jawa Tengah, dari Solo, dari Wonosobo? Wonosobo, Bapak Ibu. Mbak. Enten malih saking pundi sing paling tebih niki? Tegal, Wonosobo, Jogja, Bapak Abdul, teng pundi Bapak Abdul? Wonosobo, Jogja. Pulau Cirebon, Pak. Si Wonosobo Pulau ini. Cirebon. Bapak Rifki, dari mana Bapak Rifki? Lo Tegal, Pak. Mau pinara, Pak. Hampir Tegal. Ngapak Iya. Ngapak ya, Pak. Bapak ya? Enggak ngapak, enggak enak, Pak. Orang ngapak, orang Orang kepenak. orang enak. Ya, dan alhamdulillah ya teman-teman, kita bisa berkumpul di sini dari berbagai macam daerah karena mungkin emang PJJ ya, jadi bisa dari Jawa Barat, dari Sumatera, kemarin ada kelas berapa itu ya? Kalau nggak salah dari Sulawesi masuk PJJ PAI, jadi ya alhamdulillah semakin banyak temennya, semakin banyak relasinya. Oke. Sambil nunggu, kurang berapa lagi nih? Bisa dimulai atau kita nunggu dulu? Bisa dimulai mungkin, Pak. Dimulai aja ya? Oke. Karena sudah semester 6, mungkin saya tidak akan mengajarkan cara penggunaan LMS ya. Karena hari ini agenda kita cuma pengantar aja, pengantar mata kuliah Sosiologi Pendidikan, agar kita tahu nanti ke depan kira-kira mau belajar apa, mau membahas apa, di LMS mau ngapain, kira-kira ujiannya apa, UTS-nya apa gitu ya. Boleh PJ di share screen dulu, saya diizinkan share screen biar bisa membagi materinya. Siapa nih adminnya nih? Pak Rawi. Bapak Rawi, mangga Bapak Rawi boleh. Sementara belum bisa nih di sini. Kayak gitu ya, kita nggak akan lama sih, sebentar aja. Cuma sedikit ingin berbagi, jadi teman-teman di sini boleh sekali ya kita forum diskusi aja. Jadi jangan hanya mendengarkan, boleh kalau ada masukan, Pak di sekolah kami A, sekolah kami B. Karena saya yakin Bapak Ibu di sini juga sudah mengajar ya, mungkin ya sudah masuk sekolah ya. Pasti sudah jadi Bapak Ibu guru. Nah, kita tinggal memberi sedikit aja tambahan biar sama materi yang kita pelajari. Belum nih admin? Anda belum diizinkan nih. Halo Pak Rawi. Mungkin baru Pak Rawi, proses, mangga. Bapak. Oh iya, siap. Pak Rabi sambil Sambil ngomong, ngabuburit ya? itu Pak. Tenang. Oh iya, siap, nggak apa-apa Pak. Diizinkan pembagian layar buat saya biar enak. Sekali lagi ya Bapak Ibu ya, saya yakin teman-teman di sini sudah pada masuk ke sekolah, ke madrasah, dan pengalamannya juga banyak. Jadi kita saling berbagi aja. Jadi tidak
tidak hanya mendengarkan saya, tapi boleh sekali kita berbagi ilmu, berbagi pengalaman, barangkali nantinya bisa bermanfaat untuk yang lainnya. Oke, siap. Bentar. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan, Mbak. Sudah, Pak. Siap. Bentar. Boleh untuk dokumentasi ya teman-teman yang belum on kamera di on kan dulu sebentar, terus di screenshot sama PJ boleh ya buat dokumentasi, buat laporan ke Prodi nanti. PJ siapa? Boleh di on kan semua teman-teman ya buat laporan, absen juga karena hari ini kita udah mulai ya absen. Yang belum hadir mungkin dikasih tahu dulu ya biar masuk. Sebelum saya tadi ada mata kuliah nggak teman-teman, Bapak Ibu? Full Pak dari pagi. Full Pak ini Pak. 4 kali ini Pak. Setengah 6 insya 4 Allah. kali, Masya Allah. Jadi sudah panas ya kayaknya. Sudah keempat ini Pak. Makin keempat ini. Bu Istighfar terdepan. Ini ki yang ngomong ya Bapak Ibu nggih. Semangat. Masya Allah, sudah panas nih. Gak apa-apa, saya cuma bentar kok, nggak lama. Nah, saya yakin Bapak Ibu udah pengen ngabuburit, apalagi yang ibu-ibu nih udah mau masak nih buat Pak. mau masak kan? Ya, Rawi bantu difoto Pak Rawi. boleh mangga admin di screenshot layar tuh semuanya ya kalau bisa ya. Terus nanti dikirim di grup biar pembuktian nih hari ini kita sedang melaksanakan perkuliahan daring. Udah Bapak Rawi? Atau yang lain juga nggak apa-apa, boleh. Semuanya boleh kok, bisa screenshot semua kan? Nggak harus Bapak Rawi, bisa. Pakai HP boleh screenshot. Kenapa harus di screenshot? Karena kadang-kadang di akhir perkuliahan tuh ada absensi kan. Barangkali Bapak Ibu nggak masuk nih namanya di absen. Nah, ada bukti nih. Oh Pak, saya dulu ikut kuliah daring, tapi belum masuk di absen, jadi bisa jadi bukti. Jadi kalau bisa silakan di screenshot dulu. Nanti habis itu boleh sekali di off kan nggak apa-apa ya. Off cam nggak apa-apa. Tapi kalau mau ngobrol boleh di on cam, jadi kita bisa tahu nih, bisa lebih kenal lebih dekat lagi. Oke, udah ya Bapak Ibu ya, kita mulai. Sedikit aja dari saya tentang pengantar sosiologi pendidikan. Ya, tadi sudah saya kenalkan, nama saya Faris Hananto. Kebetulan saya selain ngajar di PJJ PAI, saya juga ngajar di PGMI sama PIAUD. Jadi banyak sekali materi pendidikan yang akan kita bahas bersama ya. Apa sih sebenarnya sosiologi pendidikan? Nah, sosiologi pendidikan ada yang sudah pernah bahas, sudah pernah tahu sosiologi pendidikan? Kira-kira apa, ada yang tahu? Oke, kita lanjut ya. Sosiologi pendidikan adalah sebenarnya ilmu dasar ya, Bapak Ibu, ilmu dasar bagaimana kita memahami ruang lingkup sebagai seorang guru yang berperan tidak hanya di sekolah, kenapa nih? Tapi juga di masyarakat nih, ada ruang lingkupnya. Kelihatan ya share screen saya? Yang pertama ada hubungan sekolah dan masyarakat. Yang pertama, yang kedua ada peran guru dan peserta didik. Yang ketiga stratifikasi dan mobilitas, 4 perubahan sosial, dan 5 ketimbangan pemerataan pendidikan. Nah, sebelum saya lanjut, nah ini kira-kira yang akan kita bahas nanti ke depan ini di LMS, dimanapun di Zoom pasti ini, dan UAS atau UTS akan berhubungan dengan ini ya. Jadi banyaklah studi kasus Bapak Ibu. Studi kasus itu maksudnya silakan dicari di sekolah masing-masing. Pak, sekolah saya punya kasus seperti ini. Ibu, sekolahnya punya kasus ini, karena sosiologi pendidikan kan lingkupnya bagaimana kita beradaptasi dengan masyarakat ya. Ada 5 poin yang akan kita bahas. Nah, untuk nilai mah aman ya Bapak Ibu, pasti nilainya bagus. Yang penting mengikuti dari awal. Setiap Zoom, setiap LMS, setiap chat, setiap diskusi diikuti dengan baik, nilainya juga pasti akan baik ya.
Nih ada 5 poin ya, silakan dipelajari, dipersiapkan karena ke depan kita akan membahas ini. Bahkan boleh sekali barangkali Bapak Ibu nanti ujian skripsi kan membahas tentang sosiologi pendidikan. Sudah mulai merancang proposal Bapak Ibu? Belum, Proposal Pak. skripsi? Ya, Pak. Barangkali ya. Nah, ini saran dari saya, sosiologi pendidikan tuh sangat menyenangkan ketika kita bahas dalam skripsi ya. Karena ruang lingkupnya itu benar-benar di sekolah, jadi hubungan antara kita sebagai guru dan masyarakat. Ya, ada 5 poin gitu ya. Sampai di sini dulu ada yang ditanyakan tentang perkuliahan, tentang nilai, tentang kehadiran, boleh silakan. Kehadiran mungkin sama ya teman-teman ya. Minimal 80% harus hadir di LMS, di Zoom, apalagi ketika Zoom sebelum UTS atau sebelum UAS kan diwajibkan ya. Kayak hari ini tuh sebenarnya wajib karena hari ini pengantar, jadi biar kita tahu arahnya nanti mau belajar apa. Boleh dikasih tahu teman-temannya dulu ya teman-teman, Bapak Ibu enggak yang belum hadir. Sudah di-share Ya, di Pak, mungkin memang udah ya? belum. Ya siap, nggak apa-apa. Semoga nanti bisa menyusul. Oke, kita lanjut sedikit aja tentang CPMK. Nah, ini berhubungan dengan RPS kita nantinya. RPS juga akan saya share tujuan kita belajar sosiologi pendidikan itu apa ya, Bapak Ibu. Karena setelah mata kuliah ini, mahasiswa diwajibkan memahami konsep dan teori dari sosiologi pendidikan dan menganalisis. Nah, ini poin pentingnya di sini. Karena tugas-tugas ke depan akan berhubungan dengan studi kasus, bagaimana kita menganalisis, memahami kasus-kasus yang ada di madrasahnya masing-masing atau sekolahnya masing-masing. Dan saya harapkan Bapak Ibu juga yang belum ngajar bisa turun ke lapangan langsung ke masyarakat, ke sekolah-sekolah terdekat untuk menganalisis apa itu sosiologi pendidikan. Gitu ya Bapak Ibu. Sampai sini dulu, ada yang baru ditanyakan tentang tujuan kita. Ini RPS ya, ini inti dari RPS. Materi Pak. akan gimana Ibu? Tadi Pak Nanto bilang apa ya, dosen payout juga ya? Iya Ibu, dosen payout juga. Kebetulan saya di RA Pak, jadi cocok sekali ketemu dengan Iya, dosen boleh payout. Ibu. Bagus sekali Ibu. Nanti Mana Pak barangkali di RA di mana Ibu? Di Bu Saya Isti? di RA di Kecamatan aja di Wonosobo. Oh, Wonosobo, yes. Bagus sekali teman-teman yang sudah di RA, di SD bisa langsung ya nanti praktek di lapangan bagaimana kita mengimplementasikan konsep sosiologi pendidikan. Saya di PIAUD, di BGMI, jadi pendidikan dasar boleh, pendidikan anak usia dini boleh, SMA, SMP juga boleh di madrasah ya. Oke, ada lagi? Bangga yang mau bertanya boleh kita diskusi aja Bapak Ibu. Bapak Ibu guru semua ya? Ada yang belum mengajar? Pasti sudah mengajar semua ya, saya yakin. Ada Bapak. Gak apa-apa, yang belum nanti tetap studi kasusnya nyari madrasah terdekat ya Bapak Ibu. Biar lebih enak karena mata kuliah ini langsung fakta di lapangan biar kita tahu masalah-masalah yang ada di sekolah. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Secara pengertian, secara istilah, sosiologi itu dari kata sosius dan logos yang artinya teman dan perkataan, pembicaraan nih, salah ketik nih ya. Artinya inti dari mata kuliah ini sebenarnya bagaimana kita menjalin hubungan komunikasi dengan peserta didik, dengan masyarakat. Barangkali Bapak Ibu jadi guru RA, jadi gimana nih menerapkan ilmu-ilmu yang sudah diajarkan di RA, di MI, di MTS, di MAN untuk diaplikasikan di masyarakat. Sosius artinya perkataan atau pembicaraan. Lalu pengertian dasarnya, jadi sosiologi pendidikan artinya ini kata kuncinya di sini Bapak Ibu boleh sekali di screenshot barangkali nanti keluar ya di ujian atau di mana. Kata kuncinya adalah
ilmu sosiologi yang mempelajari khusus antara hubungan pendidikan dan masyarakat. Sederhananya, bagaimana kita melihat pendidikan dan bagaimana pendidikan itu dapat berpengaruh di masyarakat. Dan ini peran dari Bapak Ibu guru di sini, karena biasanya pembentukan karakter perilaku anak tuh ada di madrasah kan ya. Apalagi Bapak Ibu guru adalah calon-calon atau yang sudah jadi guru PAI. Guru PAI pasti menjadi salah satu tokoh di tengah-tengah masyarakat yang ilmunya menjadi ujung tombak dari teman-teman atau peserta didik lainnya. Oke, itu ya pertama dari sosiologi pendidikan. Nah, ini saya ulang sekali lagi, sosiologi pendidikan adalah hubungan antara kita sebagai pendidik untuk menghubungkan antara madrasah dan masyarakat. Nah, tapi dengan catatan melalui kajian-kajian yang ilmiah atau sudah dipastikan kebenarannya. Oke. Lanjut Bapak Ibu, kita akan membahas beberapa teori atau tokoh dari sosiologi pendidikan. Ada 5 sebenarnya tokoh-tokoh terkenal. Ini berhubungan sekali dengan teori yang akan kita gunakan nanti ke depan untuk membahas masalah. Ada Auguste Comte, Emile Durkheim, Max Weber, dan lain sebagainya. Oke, kita bahas yang pertama dulu ya. Minimal harus kenal nih, karena dasarnya dari sini. Auguste Comte itu tokoh sosiologi pendidikan yang dikenal pada abad 19. Sebenarnya dia tidak mencetuskan pertama kali sosiologi pendidikan, tapi gagasannya tentang kemajuan masyarakat, keteraturan sosial itu menjadi acuan dari konsep sosiologi pendidikan. Yang kedua ada Max Weber. Nah, ini sering banget muncul di skripsi. Pasti nanti Bapak Ibu ketika menulis skripsi kurang lebih akan mencantumkan yang namanya Max Weber. Karena dia adalah tokoh sosiologi Jerman yang menekankan bahwa pendidikan, status sosial, serta kekuasaan itu sangat berpengaruh. Pendidikan juga dipandang sebagai sarana memperoleh status dalam posisi masyarakat. Nah, ini yang sering kita tangkap, sering kita gunakan, bahwa pendidikan kita di kampus ataupun dimanapun akan berpengaruh pada status sosial kita di masyarakat. Apalagi sebagai seorang guru. Guru biasanya memiliki ilmu atau prinsip yang dipandang masyarakat luas bahwa guru adalah orang-orang yang berpendidikan, berintelek, memiliki ilmu lebih daripada masyarakat pada umumnya. Yang ketiga ada Emile Durkheim. Dia adalah sosiolog dari Prancis ya. Boleh sekali nanti dilihat, dicari buku-bukunya teman-teman, Bapak Ibu. Karena beliau adalah pencetus pertama dari ilmu sosiologi pendidikan. Ya. Ini dia pencetus pertama dari sosiologi pendidikan. Yang keempat ada Charles Horton. Sama, dia juga sosiolog dari Amerika yang mencetuskan adalah bagaimana interaksi antara guru dan siswa. Hubungan antar teman sebaya ini berhubungan sekali dengan teori-teori pendidikan nantinya. Terakhir ada John Dewey, sama juga dia sosiologi yang mencetuskan miniatur masyarakat tuh ada di madrasah atau ada di sekolah. Nah, jadi John Dewey adalah pencetus bahwa sekolah itu, madrasah itu adalah miniatur dari madrasah. Oke, boleh dilihat ya Bapak Ibu di sini. Ada 5 tokoh-tokoh sosiologi yang harus kita pahami, harus kita kenal. Lanjut, teori dasar. Nah, ini penting sekali. Boleh dilihat dulu Bapak Ibu ya, teori dasar dari sosiologi pendidikan. Yang pertama, ini agak-agak rumit, tapi harus dipahami dan harus dimengerti karena berhubungan dengan skripsi kita nantinya. Apalagi barangkali Bapak Ibu akan merancang proposal, merancang skripsinya, silakan mulai dari sini karena teori itu penting ya untuk membangun sebuah gagasan, membangun sebuah konsep itu berasal dari teori. Oke, saya akan jelaskan pelan-pelan, boleh didengarkan ya. Yang pertama adalah teori fungsionalisme yang digagas oleh Emile Durkheim.
dalam buku Education dan Sosiologi tahun 1922. Nah, buku ini ditulis oleh beliau dan catatan atau kutipan yang paling terkenal dari buku ini adalah pendidikan adalah pengaruh yang diberikan oleh generasi dewasa kepada mereka yang belum siap memasuki kehidupan sosial. Nah, jadi bisa kita artikan pendidikan itu menjadi dasar dari setiap anak, setiap orang untuk memasuki wilayah atau zona masyarakat yang lebih luas. Jadi perlu kita berlatih, perlu kita belajar di dalam education and sociology. Poin intinya ada 3, Bapak Ibu ya. Yang pertama, pendidikan menjaga keteraturan sosial. Yang kedua, sekolah menanamkan nilai dan disiplin. Dan yang ketiga adalah pendidikan sebagai sarana sosialisasi. 3 poin ini sangat penting, boleh sekali diadaptasikan pada skripsi atau proposal Bapak Ibu, karena akan berhubungan sekali dengan masalah-masalah yang ada di proposal atau skripsinya. Oke, yang kedua ada teori konflik dari Karl Marx. Karl Marx menjelaskan bahwa gagasan kelas yang berkuasa pada setiap zaman adalah gagasan yang berkuasa. The Communist of Manifesto. Artinya apa? Jadi yang berkuasa, yang memberikan gagasan adalah orang-orang yang berkuasa. Jadi gagasan biasanya lahir dari orang-orang yang berpendidikan, punya jabatan, ataupun punya ilmu yang lebih tinggi daripada masyarakat pada umumnya. Poin intinya adalah pendidikan dapat mempertahankan ketimpangan sosial, dan sekolah mereproduksi kelas melalui modal budaya. Nanti akan ada materi selanjutnya tentang modal budaya. Yang ketiga ada teori tindakan sosial dari Max Weber, ya. Ekonomi dan Society. Kutipan yang terkenal dari Max Weber adalah tindakan disebut sebagai tindakan atau berdasarkan makna subjektif yang diberikan individu untuk mempertimbangkan perilaku orang lain. Ya. Intinya apa? Bahwa tindakan kita menjadi salah satu poin penting untuk bisa menilai atau dinilai oleh orang lain, ya. Tindakan sosial ya Bapak Ibu ya. Bagaimana kita memperlakukan orang lain, bagaimana kita bertindak, norma, agama, dan lain sebagainya. Di lingkungan sekolah sendiri seperti seorang siswa yang sedang belajar, jadi dia belajar bukan hanya ingin pintar ternyata, tapi salah satu tujuannya untuk mendapat pujian dari guru dan pengakuan dari teman-temannya. Nah, ini masuk ke dalam teori ekonomi dan society, bahwa tindakan sosial kita berpengaruh terhadap pertimbangan orang lain terhadap kita. Yang keempat ada teori interaksionisme simbolik dari Charles Horton. Dalam bukunya Human Nature and Social Order. Kutipan yang paling terkenal, setiap orang menjadi cermin bagi orang lain dalam pergaulan sosial. Ini sama sebenarnya sama konsep yang tadi. Cuma bedanya bahwa ini menunjukkan bahwa kita sebenarnya kalau menjadi seorang guru, kita menjadi cerminan bagi peserta didik kita. Jadi apapun yang kita lakukan, keteladanan, sikap-sikap baik, atau tindakan kita akan jadi cermin. Nah, cermin intinya apa? Akan ditiru sama peserta didik kita. Jadi baiknya Bapak Ibu guru nantinya memberikan teladan yang baik, agar cerminan kepada peserta didik juga jadi lebih baik. Sama seperti kasus yang ada di bawah ini, seorang siswa merasa dirinya pintar karena sering dipuji dan guru teman-temannya. Sebaliknya, jika dia sering diejek, makanya dia menjadi kurang percaya diri. Nah, ini kan jadi satu cerminan bagaimana temannya akan berpengaruh terhadap akunya. Yang kelima, ini sering banget keluar ya, teori behaviorism dari B.F. Skinner, Science and Human Behavior, bahwa seseorang tidak hanya bertindak atas dunia, tetapi dunia juga membentuk tindakannya. Nah, sama seperti yang kita lakukan ya, bahwasanya tindakan yang kita lakukan setiap hari, kita kuliah, kita belajar, kita membaca, itu terkadang juga terpengaruh dari dunia atau perilaku dunia. Jadi pada umumnya seperti ini, terus kita mengikuti. Ada teman-teman yang mayoritas seperti ini, kita juga mengikuti. Itu dari teori behaviorisme dari B.F. Skinner.
Dalam kasusnya di sekolah, nih, seorang siswa ketika mengerjakan soal atau tugas tepat waktu, guru akan memberikan pujian atau nilai tambah. Nah, sikap seperti ini akan memberikan pengaruh kepada siswa tersebut untuk melakukan tindakan berulang karena mendapat pujian atau nilai tambah dari guru. Oke. Nah, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan tentang teori dan tokoh-tokoh dari sosiologi pendidikan dan dasar-dasar dari sosiologi pendidikan, teman-teman? Sepertinya lagi azan ya, kita pending dulu. Boleh silakan dibaca-baca, nanti saya share di grup ya. Karena ini pengantar sebelum kita materi yang inti. Ya Pak, boleh bertanya Pak? Boleh Bapak, silakan. Tapi ini di sini hujan gede banget. Suara saya kedengaran nggak Pak? Jelas. Kedengeran Pak Asep, boleh silakan. Ini ada kaitannya dengan universitas yang kita ikuti. Maksudnya kita kan jurusannya PAI ya, jurusannya PAI. Nah, Siap Bapak. dari ya tokoh-tokoh pencetus atau penggagas sosiologi pendidikan tadi, apakah ada tokoh Muslim nggak Pak? Itu kayaknya nama-namanya kita asing-asing semuanya tuh. Iya Bapak, benar. Ada yang Muslim nggak tuh? Tokoh Muslim. Karena nanti akan kita bahas juga tokoh Muslim. Karena Ada ya? kalau pencetus kan pasti awalnya dari Eropa ya rata-rata ya. Cuma tokoh Muslim tuh ada Ibnu Khaldun, Al-Farabi, Ibnu Tarmiyah, Al-Ghazali, banyak. Nanti ada sesinya kebetulan di dalam LMS nanti Bapak. Oke. Terima kasih banyak Pak. Siap, boleh. Terima kasih juga Bapak. Ada Sayyid Amir Ali, ada Al-Ghazali yang paling terkenal ya. Nanti kita akan bahas semuanya. Cuma karena ini kita lagi bahas sosiologinya dulu, jadi kita masuk ke yang Eropa dulu Bapak. Nanti ada sosiologi pendidikan untuk PAI, sosiologi pendidikan tokoh-tokoh Islam, tokoh-tokoh Muslim, banyak. Oke. Ada lagi boleh yang Terima kasih banyak Pak. Siap Bapak, saya terima kasih kembali. Ada azan di sini, jadi kita break sebentar ya. Boleh silakan yang mau bertanya. Kita break sebentar ya Bapak Ibu ya, sedang azan kebetulan.
Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Pak Asef tadi. Ada yang mau bertanya lagi boleh? Untuk pembahasan tentang sosiologi pendidikan dalam Islam nanti ada khusus ya Bapak Ibu. Karena perlu mendalam ya. Jadi kita bahas ini pengantarnya dulu. Kita bahas tentang dasar dan beberapa peranan guru dalam sosiologi pendidikan. Boleh yang mau bertanya silahkan. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Sekarang kita masuk ke ranah guru sebagai pendidik dalam sosiologi pendidikan. Ada beberapa peran guru yang nantinya juga akan berhubungan dengan tugas-tugas di LMS. Jadi mohon disimak. Yang pertama, guru di sini harus menjadi seorang agen perubahan sosial. Atau artinya guru harus bisa mendorong, mempengaruhi, dan mewujudkan pendidikan yang bermanfaat ke masyarakat dan tentunya ke pribadi guru itu sendiri. Yang menjadi seorang agen perubahan berarti guru di awal harus bisa atau memahami pengertian, dasar, dan konsep dari sosiologi pendidikan itu sendiri. Karena hubungannya nanti adalah bagaimana kita merancang peserta didik yang siap untuk menghadapi masalah-masalah yang ada di masyarakat secara langsung. Ya, perannya cukup signifikan ya Bapak Ibu ya. Karena menjadi seorang agen yang utama, jadi harus benar-benar fasih, harus paham tentang sosiologi pendidikan. Yang kedua adalah menjadi teladan ya. Dan saya yakin Bapak Ibu di sini pasti menjadi teladan bagi muridnya. Yang paling penting yang mendasar adalah teladan tentang aturan, apalagi Bapak Ibu sekarang tengah belajar di UIN juga kan ya, banyak aturan yang harus kita pahami, banyak aturan yang harus kita taati. Nah, aturan dan pedoman hidup ini akan menjadi tauladan atau contoh bagi peserta didik kita nantinya. Jadi saya harap bersama pembelajaran ini, mata kuliah ini menjadi penghubung buat kita untuk memahami bagaimana menjadi guru yang bisa diteladan bagi peserta didik nantinya dengan nilai dan norma yang akan kita pahami ke depan. Sebentar. Oke. Yang kedua, poin pentingnya ketika kita menjadi seorang pendidik adalah kita bisa menjadi mediator konflik sosial. Apalagi Bapak Ibu adalah calon-calon guru PAI atau mungkin sudah menjadi guru PAI. Artinya konflik di masyarakat biasanya bisa kita pecahkan, bisa kita damaikan dengan konsep-konsep sosiologi pendidikan. Karena saya yakin di tengah-tengah masyarakat, orang-orang yang mampu menyelesaikan masalah, salah satunya adalah seorang guru. Ya. Karena guru diyakini memiliki kemampuan
untuk bersikap netral dan membantu menyelesaikan perselisihan. Itu salah satu peran kita sebagai seorang guru, terlebih guru PAI. Yang keempat, pembentukan peserta didik ya. Ini poin pentingnya ada di sini teman-teman ya. Kita harus berhasil membentuk peserta didik yang menanamkan nilai-nilai positif dalam kehidupan mereka sehari-hari. Artinya kita sebagai seorang guru harus bisa dari awal pembentukannya harus benar-benar sesuai ya, karakternya bagaimana. Karena akan ada banyak studi kasus nanti ke depan, jadi soal-soal akan berkiblat atau berhadapan dengan contoh nih. Ada di sekolah A, ada anak yang tidak mau sholat berjamaah, bagaimana cara menyelesaikannya. Di sekolah A ada anak yang tidak bisa mengaji dan sama sekali tidak mau belajar mengaji. Nanti bagaimana penyelesaiannya? Nah, itu akan kita selesaikan menggunakan konsep-konsep sosiologi pendidikan dalam ranah sekolah. Ya, konsep. Sampai sini dulu Bapak Ibu. Ada yang perlu ditanyakan? Boleh silakan. Ini hanya pengantar ya. Jadi saya tidak akan membahas semuanya. Nanti boleh dibaca sendiri. Bisa dicari-cari bukunya atau dicari referensi lain, boleh sekali. Nanti juga saya akan menyisipkan beberapa modul untuk pemecahan masalah. Oke. Biar lebih asik, boleh kita diskusi sedikit tentang sosiologi pendidikan ya. Teman-teman boleh nih ngobrol aja tentang kasus-kasus yang ada di madrasahnya, mungkin di sekolah A, B, C, gimana menyelesaikannya. Boleh silakan. Ada yang mau berpendapat, memberi masukan, boleh sekali ya. Kita sudah mulai perkuliahan, sangat aktifan Bapak Ibu untuk mendukung perkuliahan sosiologi pendidikan. Oke. Silakan, boleh siapa yang mau berpendapat atau bertanya. Atau sudah mulai masak nih, jangan-jangan ibu-ibu nih sudah nggak ada di ruangan nih, udah mulai di dapur nih kayaknya nih. Iya kan, nggak apa-apa, santai aja. Boleh sambil masak tapi minimal sambil mendengarkan ya. Boleh silakan yang ingin bertanya atau menjelaskan di sekolah A, B, C, silakan. Mau tanya, Gitu. Boleh silakan. kalau ruang lingkup dari sosiologi pendidikan itu kan tadi ada hubungan sekolah dengan masyarakat itu Ya. Kalau terkait dengan hubungan siswa dengan orang tua itu kan biasanya ada kaitannya dengan perilaku dan mungkin dari hasil belajar mereka di sekolah itu masuknya ke sosiologi apa ke Bisa ranah ilmu lain, Pak? ke sosiologi juga, karena kan ada tiga kaitan ya, Ya. masyarakat, orang tua, dan sekolah. Jadi sangat masuk untuk bisa dibahas di sosiologi pendidikan. Ibu Deni pengajar juga? Iya, Pak. Ya, kebetulan kita juga dulu pernah menemui begitu anak yang terlihat baik-baik saja di rumah kayak gitu, tapi kita kan berdampingan dari psikolog begitu ya di sekolah. Tapi ternyata ketika diajak ngobrol nih sama psikolognya, ini bermula dari kasus dia melakukan top up untuk game kena sebenarnya, dan itu menghabiskan uang tabungannya cukup banyak, sekitar 6 jutaan begitu. 6 juta lumayan ya. Ya, terus kan dia diajak ngobrol nih sama tenaga psikolog kami begitu, dan menemukan bahwa si anak ini ternyata bahkan dia itu tidak punya emosi begitu ya. Oh, pasif ya berarti ya Bu ya. Tidak punya emosi begitu ya. Ini kemudian ada yang salah begitu ya, entah itu dari pola pendidikan bapaknya, ayahnya, atau mungkin dari mamanya. Kalau mamanya kebetulan seorang guru gitu loh, ayahnya seorang tentara begitu ya. Jadi sebenarnya anak tunggal begitu ya. Jadi ada beberapa harapan dia, keinginan kecil dia yang kayak tidak terwujud begitu, dan itu ternyata bisa berakibat separah itu sampai dia ya tidak punya emosi itu tadi, tidak punya grafik emosi, tidak punya harapan, tidak punya keinginan. Pas ketahuan seperti itu ya dia kayak biasa aja seperti itu. Tapi ya
jadi memang sudah di kelas 6, jadi ya kita sampaikan aja. Memang tidak bisa mendalam sampai kemudian terhadap bagaimana hubungan antara ayah, ibu, dan anak ini ke depan itu bisa diperbaiki begitu. Ini sekedar sharing aja, Pak. Ya, benar sekali Bu, sangat bermanfaat juga buat kita ya, Bapak Ibu ya. Karena memang kasus di sekolah pasti sangat banyak. Saya juga mengalami karena kebetulan juga pernah mengajar di madrasah ya, MTS kebetulan dulu sebelum jadi dosen. Jadi kasus-kasus ini biasanya bisa kita selesaikan dengan konsep sosiologi pendidikan. Artinya membangun bagaimana kita mendekati peserta didiknya, bagaimana kita mendekati masyarakat, bagaimana kita menjelaskan pada orang tua bahwa anak itu punya sesuatu yang berbeda kan dari orang lain. Jadi kita harus menyikapinya dengan istimewa juga. Jadi tidak bisa kan disamakan semua anak sama, harus A, harus B, tidak. Makanya lahirlah konsep sosiologi pendidikan, Bapak Ibu. Ya, itu bagus sekali dari Ibu Deni ya, luar biasa. Mungkin bisa diangkat juga nanti buat judul proposal Ibu ya, tentang sosiologi pendidikan. Iya. Jadi nanti masuk kualitatif itu ya, Pak ya? Iya bisa Ibu. Jadi apa masalahnya, apa solusinya. Jadi dengan teori-teori yang nanti akan kita bahas ke depan kan bisa jadi satu jembatan. Oh ternyata permasalahan seperti itu bisa kita selesaikan dari teorinya Al-Ghazali atau teorinya Max Weber. Ternyata dia butuh pujian dari orang tuanya, dia butuh semacam penghargaan dari orang tuanya agar sikap-sikap yang tadi itu tanpa emosi, tanpa perasaan tuh bisa berkembang. Jadi ternyata dia kurang perhatiannya karena memang sosiologi pendidikan tuh hubungannya tentang bagaimana kita melihat peserta didik dari sisi sosial hubungannya kita. Gitu Ibu Deni. Terima kasih banyak ya masukannya. Luar biasa ya. Ada lagi Bapak Ibu boleh silakan yang mau ngobrol aja nggak apa-apa, kita santai aja sambil membahas, barangkali malah menemukan konsep atau judul-judul skripsi ke depan. Karena sudah semester 6 ya Bapak Ibu. Pasti akan segera proposal itu pasti sudah ditagih ya. Yang ingin membahas sosiologi, memasukkan sosiologi, boleh sekali chat saya, japri saya, boleh kita ngobrol bareng-bareng, kita ngopi membahas tentang gimana masalah studi kasus dan penyelesaiannya. Ada lagi Bapak Ibu boleh yang ingin menyampaikan pendapat atau ingin bertanya mana LMS dan lain-lain gitu. Apakah ada atau kita sudahi saja cukup? Barangkali ada yang mau ditanyakan? Untuk LMS sudah bisa login semua? Sudah bisa mengakses materi belum? RPS sudah bisa dilihat RPS-nya? Sudah ada materi. Kemarin sudah saya upload sih. Sudah masuk belum? Sudah, Belum ada. menunya itu belum tampil loh. Oh, belum tampil ya, yes, oke. Sudah ada. Belum ada ya? Materi-materi terus pertemuan presensi belum ada. Belum muncul ya berarti ya. Oke, paling lambat mah minggu depan ya. Kita ngobrol aja, boleh silakan yang mau bertanya. Boleh sekali silakan. Untuk nilai Bapak Ibu ya sama kayak dosen lain, keaktifan, terus di LMS pasti ada diskusi kan, tugas-tugas sifatnya wajib ya Bapak Ibu punten. Karena di LMS tuh kita menginput nilainya kan otomatis. Jadi barangkali kurang satu tugas pun akan berpengaruh terhadap nilai. Jadi kalau bisa lengkapi, apalagi absen ya, yang nggak hadir siapa ya? Ada. Nanti PJ dikondisikan ya, yang nggak hadir hari ini silakan di Japri. PJ-nya siapa? PJ-nya siapa nih? Ya Pak, boleh Pak. Bu Aya. Neng ya. Dilihat saja hari ini siapa yang nggak hadir gitu. Karena kita berusaha semaksimal mungkin biar nilainya benar-benar sesuai dengan apa yang Bapak Ibu laksanakan. Oke. Sampai sini dulu ada yang ditanyakan Bapak Ibu, boleh silakan. Boleh Bapak Rawi silakan.
tugas nanti ya. Wah, belum juga udah nanya tugas nih Bapak Rawi. Masih aman ya tugas juga. Tugas sama yang sudah saya jelaskan tadi, biasanya kalau untuk sosiologi pendidikan yang sebelum-sebelumnya ya berkaitan dengan tentang studi kasus. Jadi biasanya deskripsi ya Bapak Rawi ya. Contoh nih nanti deskripsikan satu masalah di madrasah teman-teman Bapak Ibu yang bisa dipecahkan dengan teori Max Weber contohnya tadi. Ya. Jadi benar-benar kita mencoba untuk masuk ke ranah madrasah atau sekolah. Jadi di kelas kita nanti saya akan mengurangi, jadi tidak semuanya tentang soal ABC itu tidak ya. Kita akan banyak-banyak membahas soal-soal tentang studi kasus. Sama yang Ibu Deni tadi sebutkan ya, itu baik, cukup baik ya, sangat baik malah. Jadi beliau sudah punya kasus, nanti tinggal diselesaikan dengan konsep Max Weber gimana, konsep ini gimana gitu. Itu tugas-tugas seperti itu. Ada lagi? Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya atau menanggapi boleh sekali. Atau sudah mau ngabuburit nih sepertinya ya. Wajah-wajah sudah lemes ya. Berarti kita ketemu Zoom lagi kapan ya Bapak Ibu? Jadwalnya sebelum UTS ya kalau nggak salah ya. Sebelum UTS sama sebelum UAS biasanya. Barangkali ada yang mau tanya silahkan japri boleh ya, nomor saya ada di grup tentang sosiologi tentunya ya. Apalagi kita akan bahas masalah ya, kita harus menemukan masalah karena kebetulan mata kuliah ini dirancang agar Bapak Ibu menemukan minimal konsep dasar dalam skripsinya, barangkali menyangkut pada teori sosiologi ya. Contoh nih peran guru PAI dalam siswa yang bermasalah A misalnya seperti itu. Implementasi hadis A terhadap masalah anak yang seperti ini gitu ya. Jadi peran-peran guru yang kita pelajari pada materi sosiologi pendidikan sangat baik tentunya ketika diterapkan untuk proposal atau skripsi. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? LMS jelas ya? Tidak ada yang ditanyakan ya LMS ya? Kan udah semester 6 nih. Udah bisa pasti LMS. Boleh silakan yang ingin bertanya atau menanggapi boleh. Atau sudah cukup dengan pengantar hari ini? Ini sekedar pengantar ya Bapak Ibu. Jadi materinya tidak banyak karena mahasiswa itu biasanya akan mencari bukunya sendiri, mencari buku yang disukai yang sesuai dengan konsepnya masing-masing. Jadi tidak serta-merta harus nunggu dari saya mau materi enggak. Biasanya mencari sendiri ya. Oke, ada yang ditanyakan? Kalau sudah kita bisa cukupkan ya Bapak Ibu. Kita cukup untuk hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Mungkin di LMS dulu ya. Kita akan diskusi panjang di sana. Materi akan saya kirim secepatnya. Dan tugas-tugas itu tadi Bapak Rawi ya. Tugas-tugas akan berkaitan tentang studi masalah, studi kasus yang ada di madrasah. Jadi jangan terlalu banyak menghafal, tapi mulai belajar atau mulai memahami bagaimana menyelesaikan masalah tentang sosiologi pendidikan yang ada di sekolah. Oke, sampai sini dulu. Ada yang ditanyakan? Kayaknya cukup ya Bapak Ibu ya. Kita cukupkan untuk pertemuan hari ini. Singkat saja, yang penting kita sudah bertemu, kita sudah mengobrol, kita tahu masing-masing. Untuk kenalan lebih lanjut mungkin bisa di grup WA. Oke, mungkin bisa saya akhiri dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu, sampai jumpa di LMS di pertemuan berikutnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.